Baik, definisi hukum syara. Hukum syara adalah seperangkat peraturan yang berdasarkan ketentuan Allah, di mana tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Adapun pembagian hukum syara, satu, hukum taklifi, yaitu di mana seruan yang menjelaskan tentang hukum-hukum perbuatan manusia. Kedua, hukum al-wadi, yaitu seruan yang menjelaskan berbagai perkara yang dituntut oleh hukum perbuatan manusia. Adapun bentuk-bentuk hukum taklifi yaitu ada 5. Yang pertama wajib. Wajib yaitu sesuatu yang diharuskan atau diperintahkan oleh Allah dan Rasul untuk seorang mukallaf. Apabila dilaksanakannya akan mendapat pahala, dan apabila dilanggar akan mendapat dosa. Yang kedua itu sunnah, suatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Apabila dilaksanakan akan mendapat pahala, dan apabila tidak dilaksanakan tidak apa-apa, tidak mendapat dosa dan tidak mendapat pahala. Yang ketiga itu haram, adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Apabila ditinggalkan akan mendapat pahala, dan apabila dilanggar itu akan mendapat dosa dan diancam ke dalam neraka. Yang keempat itu makruh. Makruh adalah sesuatu yang dianjurkan syariat untuk meninggalkannya. Jika meninggalkannya itu mendapat pahala, dan jika dilanggar itu tidak berdosa. Yang kelima itu mubah, adalah sesuatu yang ada keizinan dari Allah untuk melakukan atau tidak melakukannya, mendapat pujian atau mendapat celaan. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk hukum wadi. Hukum wadi itu ada 5. Yang pertama sebab. Sebab adalah suatu hukum yang dijadikan syar'i sebagai tanda adanya hukum. Misalnya dalam firman Allah surat Al-Isra ayat 78 yang artinya dirikanlah sholat sesudah matahari tergelincir. Yang kedua syarat. Syarat adalah sesuatu yang berada di luar hukum syara tetapi keberadaan hukum syara bergantung kepadanya. Misalnya dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 6 yang artinya dan ujilah anak yatim sampai mereka cukup umur untuk kawin atau dewasa. Ayat ini menunjukkan bahwa kedewasaan anak yatim menjadi syara hilangnya atas perwakilan dirinya. Yang ketiga mani atau penghalang, sifat yang keberadaannya menyebabkan tidak ada hukum atau tidak ada sebab. Misalnya dalam hadis Nabi yang berbunyi pembunuh menjadi penghalang mendapatkan warisan. Selanjutnya yang keempat yaitu sahih, adalah suatu hukum yang sesuai dengan tuntutan syara, yaitu terpenuhnya sebab syarat dan tidak ada mani atau penghalang. Yang kelima batil, ialah terlepasnya suatu hukum syarat dari ketentuan yang telah ditetapkan dan tidak ada hukum yang ditimbulkannya. Misalnya dalam memperjualbelikan minuman keras, dalam akad ini tuh dibatalkan karena dalam minuman keras tidak ada harta dalam pandangan syara. Mungkin itu adalah macam-macam dari bentuk hukum wadi. Saya akan menyebutkan contoh hukum taklifi dan contoh hukum wadi. Contoh hukum taklifi yaitu 1. Melakukan sholat 5 waktu karena wajib. 2. Tidak meminum khamar karena haram. 3. Tidak melakukan riba karena haram. 4. Makan minum tidak dilarang jika sedang tidak berpuasa karena mubah. Contoh hukum wadi yaitu perzinaan yang tertulis di Quran Surah An-Nur, yang mana perbuatan zina menjadi sebab munculnya hukum dera bagi pezina yang statusnya ghairu muhsan atau belum menikah, dan jika orang itu berzina tentu tidak akan didera 100 kali. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilaksa, berasal dari kelas C program studi Perbankan Syariah. Saya akan menyebutkan unsur-unsur hukum syara. Yang pertama yaitu al-hakim, yang kedua mahkum fih bil, yang ketiga mahkum alaih, yang keempat aliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulhulifat Tauhid, NIM 90500121073. Saya dari kelompok 1.
Di sini saya akan menjelaskan 4 bagian definisi dari unsur-unsur hukum syara. Langsung saja, yang pertama yaitu al-hakim. Secara bahasa berarti orang yang memutuskan atau menetapkan hukum. Yang kedua, mahkum fi, yaitu perbuatan mukallaf yang berkaitan dengan hukum. Yang ketiga, mahkum alaih, yaitu mukallaf yang layak mendapatkan kitab dari Allah di mana perbuatannya berhubungan dengan hukum syara. Yang keempat yaitu ahliyah, berarti kemampuan atau kecakapan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hurul Anwar. Saya akan menjelaskan yaitu pembuat hukum. Pembuat hukum dalam pengertian Islam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang menciptakan manusia di atas bumi, dan Dia pula yang menetapkan aturan-aturan baik kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan kepentingan hidup di dunia maupun untuk kepentingan hidup di akhirat. Baik aturan yang menyangkut hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan manusia dengan sesamanya dan alam sekitarnya. Dari uraian yang saya sampaikan tadi, dapat dipahami bahwa pembuat hukum satu-satunya bagi umat Islam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ditegaskan firman Allah dalam surah Al-An'am 57, Yusuf 40 dan 67, yang artinya sesungguhnya tidak ada hukum kecuali bagi Allah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.